Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 12 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kompetisi aula yang mengejutkan seluruh sektor Do pada saat ini berakhir ketika matahari telah terbenam. Dan murid-murid Shattered Dao yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun meninggalkan tempat ini. Ada beberapa murid yang cukup puas, dan ada juga beberapa murid yang pergi dengan perasaan yang cukup sedih karena aula mereka tidak menjadi juara dalam kompetisi aula kali ini. Karena kompetisi aula kali ini memiliki banyak plot twist yang tidak terduga. Yang pertama, Ying Xiaoxiao secara tidak terduga dikalahkan oleh senior Wang Yan. Dan tepat ketika semua orang berpikir Wang Yan akan berhasil menjadi yang teratas, tiba-tiba saja Lindong datang menantangnya. Dan kemudian dengan cara yang cukup kejam, Lindong pun bisa mengalahkan Wang Yan. Hal itu benar-benar membuat banyak penonton di tempat ini menjadi cukup terkejut. Pertempuran antara Lindong dengan senior Wang Yan kali ini akan menjadi salah satu sejarah dalam kompetisi aula milik sektor Dao. Dan Lindong yang telah memperoleh kemenangannya, dia secara sukarela menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Hal ini membuat hati banyak murid dari sektor Dao merasa kagum dengan sikap Lindong. Bahkan tetua dari sektor Dao juga cukup bangga karena prestasi seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Lindong yang baru saja bergabung dengan sektor Dao belum ada 1 tahun, yang pada akhirnya reputasi milik Lindong sekarang telah mencapai puncaknya. Bahkan dia telah melampaui senior Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao. Dan Lindong pada saat ini dinobatkan menjadi murid generasi muda terkuat dari sektor Dao. Waktu 3 hari pun telah berlalu dan suasana kegemparan di sektor Dao ini belum juga mereda. Dan dalam 3 hari ini tubuh dari Lindong yang luka-luka juga telah sembuh total. Meskipun Lindong merasakan kelelahan yang luar biasa di saat pertarungan melawan senior Wang Yan, tapi dia tidak menderita luka dalam yang cukup fatal. Dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, maka sebagian besar lukanya bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Ketika Lindong sedang mengasihkan diri untuk melakukan pemulihan, cukup banyak murid-murid dari aula sunyi. Mereka berjalan sambil membusungkan dada karena ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun aula sunyi menjadi pemenang dalam kompetisi aula. Dan sangat wajar bagi murid-murid dari aula sunyi untuk merasa bangga kali ini. Lindong yang pada saat ini duduk di batu hijau yang berada di puncak gunung dari aula sunyi, matanya tertutup rapat dan energi Yuan di sekitarnya kini berputar-putar sebelum pada akhirnya hal itu masuk sedikit demi sedikit ke dalam tubuh Lindong. Dan 2 jam pun telah berlalu. Tiba-tiba saja suara angin kini telah datang dengan cukup lembut. Mata Lindong yang tertutup rapat pada akhirnya terbuka. Dan Lindong kini melihat pada sosok yang telah tiba di tempat ini. Karena itu adalah Pak Tua Wudou. Pak Tua Wudou yang baru saja mendarat di tempat ini. Dia pun tersenyum ketika melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Lindong, bukankah kamu pada saat ini sudah hampir sembuh total?" Lindong pun tersenyum sambil mengangguk diam jawabnya, "Iya, aku sudah hampir sembuh total." Dan kemudian Pak Tua Wudou pun kembali berkata, "Haha, kali ini penampilanmu cukup spektakuler. Kamu yang dulu hanyalah ekor dari aula sunyi. Pada saat ini, sebenarnya ekor itu hampir mencapai surga." Sambil mengatakan hal itu, Pak Tua Wudou pun membayangkan ketika pertama kali dirinya membawa Lindong ke dalam sektor Dao. Dan pada akhirnya, Lindong memilih bergabung dengan aula sunyi miliknya. Pak Tua Wudou ini juga telah menyaksikan perkembangan dari Lindong selangkah demi selangkah. Dari seorang murid baru hingga pada akhirnya menjadi generasi muda terkuat milik sektor Dao saat ini. Mendengar ucapan dari Pak Tua Wudou, Lindong hanya bisa tertawa. Karena bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari aula sunyi. Maka Lindong memiliki hak untuk membebaskan aula sunyi dari penderitaan selama ratusan tahun. Tidak lama kemudian Pak Tua Wudou kembali tersenyum dan dia kini berkata pada Lindong,
Sekarang aula sunyi kita menjadi lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Bahkan murid-murid dari 3 aula lainnya, mereka kadang datang ke tempat ini dan kemungkinan besar mereka ingin mengunjungi dirimu. Selain itu, Huan-Huan juga telah datang beberapa kali ke tempat ini. Namun pada saat itu, kamu telah mengisolasi diri selama beberapa hari untuk melakukan penyembuhan. Dan sepertinya Huan-Huan cukup kecewa karena tidak bisa melihat dirimu. Mendengar kata-kata dari Patua Wudong, Lindong hanya bisa tersenyum. Kemudian dia pada saat ini membayangkan ketika Huan-Huan terus mengatakan Lindong sebagai si brengsek, angkuh, dan juga pria yang cabul. Dan kemudian Patua Wudong pun kembali mengatakan, Lindong, karena kamu sudah hampir sembuh total, maka ikutlah denganku ke kediaman dari kepala sekte. Karena sebagai juara kompetisi aula, kemungkinan besar kepala sekte akan memberikan hadiah yang cukup menarik untuk dirimu. Mendengar kata-kata ini, mata dari Lindong dalam sekejap saja menjadi sangat cerah. Karena Lindong berpikir, jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari kepala sekte Dao, maka hal itu akan bisa meningkatkan kekuatannya. Patua Wudong yang melihat ekspresi gembira di wajah Lindong, dia pun kini tidak berbicara apapun lagi. Sebelum pada akhirnya Patua Wudong melambaikan tangan dan dia pergi dari tempat ini, lalu disusul oleh Lindong. Lindong pun kini mengikuti Patua Wudong ke kedalaman gunung yang jauh lebih tenang yang berada di dalam sekte Dao. Gunung itu sendiri tidak memiliki aula yang megah. Sebaliknya, hanya ada rumah bambu dan aura santai yang menyebar dari tempat itu. Patua Wudong menunjuk rumah bambu. Kemudian dia mengatakan, Lindong, kepala sekte Dao sedang menunggumu di dalam sana. Masuklah. Lindong pun mengangguk. Kemudian dia mengambil langkah untuk maju. Sebelum pada akhirnya Lindong mendorong pintu. Dan dia pun kini telah masuk ke dalam rumah bambu dengan santai. Di dalam rumah bambu itu sendiri hanya ada pencahayaan yang terbuat dari lilin. Sementara Patua Ying Kuansi kini duduk di depan meja yang terbuat dari bambu. Ketika Lindong melihat Patua Ying Kuansi, dia pun kemudian memberikan hormat lalu menyapanya. Murid Lindong menyapa kepala sekte. Patua Ying Kuansi yang mendengar sapaan dari Lindong, dia pun segera mengangkat kepalanya. Kemudian tersenyum lembut dan dia pun menunjuk ke arah tikar yang ada di hadapannya. Lalu Patua Ying Kuansi berkata pada Lindong, silakan duduk. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun kini langsung duduk di dalam tikar yang ada di depan Patua Ying Kuansi. Dan sesaat kemudian, tatapan mata dari Patua Ying Kuansi ketika melihat Lindong sekarang telah berbinar. Dan Patua Ying Kuansi pun kini berkata, Lindong, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Mendengar ucapan itu, Lindong tersenyum dan dia sontak menjawabnya, kepala sekte, aku juga seorang murid dari sekte Dao dan aku pikir hal-hal seperti ini juga dianggap sebagai bagian dari tugas untukku. Patua Ying Kuansi pun kembali tersenyum dan kemudian dia berkata pada Lindong, mengenai Wang Yan saat itu, sekte Dao kita memang telah membuatnya kecewa. Karena itu, ada banyak hal yang tidak nyaman bagi sekte Dao untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan Wang Yan bertindak sesuka hatinya. Dan tentu saja, alasanku ingin mengucapkan terima kasih bukan karena kamu telah mengalahkan Wang Yan, tapi karena kamu telah menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Lindong, baik kamu maupun Wang Yan, sebenarnya kekuatan kalian itu setara dengan Ying Xiaoxiao. Jika kompetisi ini adalah mengenai pertarungan hidup dan mati, maka kalian berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun ada juga masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama terjadinya kompetisi sekte besar. Dan dalam aspek ini, Ying Xiaoxiao jauh lebih baik daripada kalian berdua. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan penilaian dari Patua Ying Kuansi. Tidak lama kemudian Patua Ying Kuansi kembali memandang ke arah Lindong. Dan dia pun kini berkata dengan nada yang cukup lembut, Lindong, aku sadar akan masa lalu dari dirimu. Dan aku tahu bahwa kamu telah menyimpan banyak rahasia yang bahkan tidak aku sadari. Tapi hal itu tidak masalah. Ini karena seperti yang telah aku katakan sebelumnya. Terlepas dari apa yang telah terjadi padamu, kamu saat ini adalah murid dari sekte Dao. Selama kamu tidak melakukan sesuatu yang menyakiti sekte ini,
maka Sekte Dao akan selalu berdiri di belakang dirimu. Mendengar ucapan dari Patua Ying Guanxi, Lindong sedikit terkejut karena dia merasakan kehangatan yang kini telah mengalir ke dalam hatinya. Lindong pun hanya bisa menundukkan kepala dan dia pun kini mengatakan, murid ini mengerti. Patua Ying Guanxi pun kini kembali tersenyum pada Lindong, yang kemudian dia berkata, baiklah, karena kamu telah menjadi pemenang dari kompetisi aula, maka pertama-tama aku akan memberimu hadiah. Setelah mengatakan hal itu, Patua Ying Guanxi segera melambaikan lengan bajunya, dan kini 3 sinar cahaya keluar dari dalam lengan baju itu, yang kemudian 3 sinar cahaya ini menggantung di udara. Patua Ying Guanxi kemudian mengatakan, 3 benda ini semuanya adalah barang luar biasa. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia benar-benar penasaran dengan benda yang telah dikeluarkan oleh Patua Ying Guanxi. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah melihat pada cahaya yang pertama. Di dalam cahaya itu ada sebuah penggaris kecil berwarna merah yang menyala, yang kemudian ditutupi oleh pola-pola seperti api dan memancarkan energi panas yang keluar dari dalamnya. Dari penglihatan Lindong, tampaknya itu adalah harta karun jiwa yang bahkan lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam. Setelah melihat barang itu, kini tatapan mata dari Lindong melihat pada cahaya yang kedua. Di dalamnya, kini ada sebuah armor berwarna hitam dan gelombang energi berwarna hitam juga telah merembes keluar dari dalamnya. Lindong pun kini merasa bahwa benda yang kedua ini adalah harta karun jiwa surgawi yang memiliki pertahanan yang cukup kuat, dan hal itu belum dimiliki oleh Lindong sebelumnya. Lindong pun berpikir, jika kedua barang ini ditempatkan di dunia luar, pasti hal itu akan menarik banyak perhatian yang menimbulkan pertengkaran. Meskipun Lindong menginginkan benda itu, tapi dia tidak segera mengambil keputusan, dan tatapan matanya kini beralih pada cahaya yang ketiga. Di dalam cahaya ketiga terdapat sebuah tablet kayu seukuran telapak tangan yang berwarna hitam, dan tablet kayu itu memiliki beberapa simbol buram di atasnya. Namun dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, tablet kayu ini tampak terlihat biasa-biasa saja. Lindong pun kini hanya bisa mengerutkan keningnya, dan dengan energi mental, Lindong memindai benda itu. Dan Lindong yang memiliki indera yang cukup tajam, dia pun bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup aneh dari tablet kayu, yang pada saat ini fluktuasi energi itu membuat jantung Lindong terasa berdebar-debar. Patua Ying Guanxi tersenyum pada Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, Lindong, bagaimana? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Mendapat perkataan seperti itu dari Patua Ying Guanxi, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia pun terdiam dengan perasaan yang ragu-ragu sebelum pada akhirnya jari dari Lindong kini menunjuk tablet kayu yang dibungkus oleh cahaya. Dan Lindong pun kini berkata, aku ingin yang itu. Ucapan dari Lindong dalam sekejap saja membuat Patua Ying Guanxi kini menjadi terkejut. Tidak lama kemudian Patua Ying Guanxi pun tersenyum dengan lembut ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, apakah kamu yakin memilih benda itu? Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia sudah mengambil keputusan, maka dia pada saat ini tidak akan ragu lagi. Patua Ying Guanxi yang melihat Lindong telah mantap memilih benda ketiga, dia pada akhirnya tertawa dengan samar, dan Patua Ying Guanxi melambaikan lengan bajunya. Dia pun kali ini menyimpan kembali 2 cahaya yang tidak dipilih oleh Lindong. Setelah itu, tangan dari Patua Ying Guanxi telah dia ulurkan, dan tablet kayu berwarna hitam kini secara perlahan mendarat di telapak tangan dari Patua Ying Guanxi. Tidak lama kemudian cahaya yang melindungi tablet kayu itu kini menghilang, dan Lindong bisa melihat dengan jelas wujud dari tablet kayu itu. Karena pada saat ini tablet kayu sebenarnya ditutupi oleh beberapa simbol yang sangat tidak jelas, dan hal itu cukup misterius karena Lindong merasa bahwa simbol-simbol yang melindungi tablet kayu sebenarnya memiliki kekuatan hidup
dan hal itu benar-benar berputar secara perlahan mengelilingi tablet kayu itu. Lindong pun kini dengan hati-hati dia bertanya, "Kepala sekte, benda apa ini dan apa gunanya?" Pak Tua Ying Kuanzi, dia pun menjawab dengan nada yang cukup lemah, "Ini adalah tablet statis." Lindong pun terkejut, wajahnya bingung karena sebelumnya dia belum pernah mendengar benda seperti ini. Melihat keterkejutan di wajah Lindong, Pak Tua Ying Kuanzi yang sambil memainkan tablet kayu hitam di tangannya, dia pun kini memberikan penjelasan pada Lindong. Pada zaman kuno, pernah ada benda suci yang dikenal dengan tablet surgawi statis. Setelah benda itu diaktifkan, maka seluruh ruang dan waktu akan membeku dalam sekejap, dan mereka yang terjebak di dalamnya tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan perlawanan, dan mereka hanya bisa berharap belas kasihan dari orang yang memiliki tablet surgawi statis. Ketika menjelaskan hal ini, Pak Tua Ying Kuanzi memiliki rasa kagum yang tidak bisa disembunyikan di dalam tatapan matanya, dan di sisi lain Lindong juga sangat terkejut karena tablet surgawi statis itu benar-benar sangat menakutkan. Bahkan hal itu bisa membuat ruang dan waktu berhenti dalam sekejap saja. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada tablet statis yang ada di tangan Pak Tua Ying Kuanzi, yang kemudian dia bertanya, "Lalu apa hubungannya tablet statis ini dengan tablet surgawi statis?" Pak Tua Ying Kuanzi tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Tablet statis adalah harta karun jiwa yang diciptakan dengan cara menyalin tablet surgawi statis. Apakah tadi kamu berpikir bahwa sekte Dao kita benar-benar memiliki benda suci seperti itu?" Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Oh, jadi tablet statis ini hanyalah tiruan dari tablet surgawi statis." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Ying Kuanzi pun kini menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia kembali berkata, "Meskipun tablet statis ini hanyalah sebuah tiruan, tapi benda ini masih bisa melampaui harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi, dan tentu saja hal itu belum mencapai tingkat ke dalam harta karun Yuan murni. Dan sebenarnya tablet statis ini levelnya berada di tengah-tengah antara dua level yang telah aku sebutkan." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini merasa meskipun tablet status hanyalah sebuah tiruan dan mungkin hal itu memiliki kekuatan yang menakutkan, tapi sebenarnya tablet status masih kesulitan untuk mencapai level harta karun Yuan murni. Tidak lama kemudian Pak Tua Ying Kuanzi kembali tersenyum pada Lindong, dan dia pun kini mengatakan, "Selain itu, tablet statis ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti aslinya, tapi mampu menyebabkan lawan tidak bergerak untuk beberapa saat. Setelah hal ini diaktifkan, aku pikir seharusnya benda ini sudah cukup jika digunakan di dalam pertempuran." Mendengar perkataan dari Pak Tua Ying Kuanzi, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, karena dia juga tahu di dalam pertempuran hidup dan mati, maka celah sedikit pun akan berakibat cukup fatal. Dan jika sebelumnya Lindong memiliki tablet statis ini, ketika dia bertarung dengan Wang Yan, kemungkinan pertarungan itu akan jauh lebih mudah. Tiba-tiba saja, sambil melemparkan tablet statis ke arah Lindong, kini Pak Tua Ying Kuanzi pun berkata, "Bocah kecil, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ambillah. Seseorang membutuhkan energi mental untuk bisa mengaktifkan harta karun ini. Namun kamu sekarang memiliki pencapaian yang cukup bagus dalam hal energi mental, dan seharusnya itu tidak akan menjadi masalah untukmu. Selain itu, objek ini adalah sebuah objek tanpa pemilik. Aku telah membantunya untuk menghilangkan penghalang supaya bisa diperbaiki, dan kamu akan bisa menggunakannya setelah kamu memperbaiki dengan darahmu." Lindong yang pada saat ini telah menerima tablet statis, dia merasakan sebuah perasaan yang hangat ketika menyentuh tablet statis itu, dan setelah melihatnya dalam jarak yang sangat dekat, Lindong pun tahu bahwa tablet statis ini tidak terbuat dari kayu ataupun logam. Bahkan Lindong tidak tahu barang ini terbuat dari bahan apa. Setelah menerima tablet statis, Lindong pun tanpa basa-basi segera menekan ujung jarinya, dan kini setetes darah langsung terjatuh pada tablet statis. Dan setelah itu, cahaya yang cukup redup kini segera tersebar dari tablet statis
yang kemudian semakin lama cahaya di dalam tablet statis menjadi semakin terang. Pada akhirnya, hal itu melayang perlahan di depan Lindong. Dan kemudian sinar cahaya kini menghilang lalu masuk ke dalam dahi Lindong. Mata Lindong pun kini telah perlahan tertutup ketika tablet statis itu telah benar-benar memasuki ke dalam dahi Lindong. Dan kini, pikiran Lindong dengan cepat memasuki istana Niwannya di dalam dunia kecil, di mana energi mental pada saat ini melesat dan Lindong bisa melihat tablet kayu berwarna hitam diam-diam mengambang di dalamnya. Tidak lama kemudian energi mental itu secara perlahan berputar-putar di sekitarnya dan benang-benang energi kini telah muncul kemudian masuk ke dalam dantian Lindong, yang pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa dia dan juga tablet status secara perlahan mulai menjadi akrab. 2 jam kemudian, Lindong pun masih memejamkan matanya dan Patua Yingguangzi hanya mengawasi Lindong dengan tenang. Dan tidak lama kemudian sinar matahari yang berada di luar jendela kini menyinari tubuh Lindong, yang kemudian secara perlahan Lindong pun membuka matanya dan sebuah cahaya misterius kini tampak terlihat di dalam kedua mata dari Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun mengulurkan tangan dan dia pada saat ini membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Mata dari Lindong melihat ke arah kupu-kupu yang terbang di luar jendela dan kemudian Lindong pun mengarahkan segel di tangannya ke kupu-kupu itu sambil berkata, "Membekulah." Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara dengungan kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong sebelum pada akhirnya sebuah fluktuasi energi yang tidak terlihat kini menyapu keluar di antara alis dari Lindong. Dan ketika fluktuasi energi itu telah meletus, kepakan sayap dari kupu-kupu tiba-tiba saja membeku dan seluruh tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, seperti terjebak di dalam ruang dan waktu. Adegan ini benar-benar sangat menakjubkan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya kupu-kupu kembali mengepakkan sayapnya dan dia segera melarikan diri dari tempat ini. Lindong yang melihat kupu-kupu itu telah kabur, dia hanya bisa tertawa yang kemudian berkata, ternyata seperti ini kekuatan dari tablet statis itu. Lindong pun kini mulai tahu tentang tablet statis ini karena dari sudut pandang tertentu, tablet statis tidak memiliki daya bunuh yang kuat. Namun kemampuan anehnya bisa membekukan sesuatu. Hal itu membuat jantung dari Lindong sekarang telah berdetak lebih kencang. Dan Lindong pun membayangkan dia pasti akan sangat menderita jika lawan bertarungnya memiliki tablet statis seperti ini. Tidak lama kemudian Lindong pun mengatakan, tablet statis ini benar-benar menghabiskan banyak energi mentalku. Karena Lindong hanya menggunakan beberapa detik saja, tapi konsumsi energi mentalnya telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Mendengar ucapan dari Lindong, Patua Yingguangzi pun tertawa dan dia pun kini berkata, bagaimana mungkin ada sesuatu yang benar-benar sempurna di dunia ini? Mendengar ucapan dari Patua Yingguangzi, Lindong hanya bisa mengangguk sambil tertawa. Karena dia berpikir bahwa pada saat ini dirinya terlalu serakah dan kemampuan untuk membekukan sesuatu itu sudah sangat menakutkan. Dan hal itu sangat tidak realistis jika seseorang akan bisa menggunakan sesuka hatinya. Patua Yingguangzi kemudian berkata dengan makna yang lebih dalam di dalam kata-katanya ini, baguslah kalau kamu menyukai benda ini. Sebenarnya menurut aturan dari sekte Dao, bahkan juara dari kompetisi aula tidak akan bisa memperoleh tablet statis ini. Lindong yang paham dengan ucapan dari Patua Yingguangzi, dia hanya bisa tertawa yang kemudian mengatakan, kalau begitu, aku berterima kasih banyak kepada kepala sekte yang telah bermurah hati. Dan Lindong mengerti, jika dia tidak menghentikan Wang Yan, kemudian menyerahkan otoritas komando kembali kepada Ying Xiaoxiao, maka Lindong tidak akan pernah mendapatkan tablet statis ini. Patua Yingguangzi tanpa sadar pun tersenyum. Segera setelah itu, dia kembali mengatakan, Lindong, masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum kompetisi sekte besar dimulai. Dan kalian semua harus benar-benar lebih memperhatikan ketika saatnya tiba. Pada saat Patua Yingguangzi berkata seperti ini, wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup menakutkan. Dan kemudian Lindong pun bertanya, apakah murid-murid dari gerbang Yuan itu sangat kuat? Mendengar pertanyaan dari Lindong,
Patua Yingguangsi pun menjelaskan secara perlahan, yang terkuat dari murid gerbang Yuan adalah 3 raja kecil dan 8 jenderal jiwa. Gerbang Yuan itu dibagi menjadi 8 bagian. 8 jenderal jiwa adalah murid terkuat dalam 8 bagian ini, dan 3 raja kecil. Mereka semua telah diajar secara pribadi oleh 3 kepala sekte dari gerbang Yuan, dan mereka semua memiliki bakat yang luar biasa, bahkan dianggap sebagai generasi muda yang paling menonjol di wilayah Shuan Timur ini. Mendengar ucapan dari Patua Yingguangsi, Lindo pun cukup terkejut. Dia pun pada saat ini bisa menghirup udara yang cukup dingin memasuki ke dalam hatinya, dan Lindo tidak menyangka bahwa yang disebut dengan 3 raja kecil memiliki latar belakang yang cukup mengerikan. Bahkan 3 kepala sekte gerbang Yuan yang merupakan ahli tingkat atas di wilayah Shuan Timur telah secara pribadi mengajar mereka. Patua Yingguangsi pun kini kembali mengatakan, "Lindong, jika nanti pada akhirnya kamu bertemu dengan mereka selama kompetisi sekte besar, kamu harus berhati-hati. Tapi kamu juga tidak perlu takut, karena pada saat itu Zhou Tong telah mengalahkan senior mereka selama kompetisi sekte besar. Dan akhirnya salah satu 3 raja kecil senior dari gerbang Yuan telah dibunuh oleh Zhou Tong, dan yang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Sampai-sampai salah satu dari mereka pada akhirnya melarikan diri." Lindong pun hanya bisa tertegun, dan dia tidak bisa berkata apapun lagi, karena senior Zhou Tong memang benar-benar orang yang cukup ganas, dan tidak heran dia memiliki reputasi yang cukup besar di hati murid sekte Dao, karena prestasinya benar-benar membuat darah dari seseorang yang mendengarkannya menjadi mendidih. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia berkata pada Patua Yingguangsi, "Baiklah, murid ini mengerti." Dan kemudian Patua Yingguangsi pun kini melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Lindong, kau harus terus berlatih selama sisa waktu ini, dan tidak perlu bagi kalian semua untuk bisa menonjol selama kompetisi sekte besar. Yang perlu kau lakukan hanyalah melindungi murid-murid yang lain." Sambil berdiri, Lindong pun kini menangkupkan kedua tangannya pada Patua Yingguangsi. Dia pun berkata, "Baiklah, aku paham." Sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong berbalik untuk meninggalkan tempat ini, dan Patua Yingguangsi hanya bisa memperhatikan punggung dari Lindong. Tangannya pada saat ini mengusap meja bambu dengan lembut, yang kemudian Patua Yingguangsi pun kini bergumam, "Lindong, dia benar-benar mirip dengan Zhou Tong. Keduanya memiliki bakat yang cukup mengejutkan. Namun aku tidak tahu apakah kompetisi sekte besar ini akan menjadi berbeda karena penampilan dari Lindong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong nanti akan benar-benar menonjol di dalam kompetisi sekte besar yang akan diadakan 6 bulan lagi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 2. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam pun kini telah tiba, dan sinar cahaya bulan serta udara yang sejuk kini berhembus di pegunungan sekte Dao. Dan Lindong pada saat ini duduk dengan tenang di dalam ruang kamarnya yang agak terpencil. Kedua tangannya pada saat ini berulang kali membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dan dari segel-segel itu, riak samar dan aneh telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Setelah Lindong mempraktekkan 3 segel, pada akhirnya dia berhenti dan menggosok dahinya. Dan Lindong pun kini bergumam, "Tablet statis ini benar-benar menguras energi mentalku. Meskipun aku pada saat ini berada di tahap master simbol surgawi tingkat 5, tapi aku benar-benar kelelahan setelah menggunakannya 3 kali. Dan aku pada saat ini tidak bisa membayangkan betapa melelahkannya menggunakan tablet surgawi statis yang asli, yang merupakan benda legendaris itu. Sepertinya seorang ahli biasa akan segera kehilangan nyawanya ketika mengaktifkan benda suci itu. Saat ini, satu-satunya cara adalah meningkatkan kultivasi dari energi mentalku. Karena bagaimanapun juga, supaya Lindong menghindari kelelahan, maka dia
harus meningkatkan kultivasi dari energi mentalnya. Ketika Lindong baru saja memikirkan hal ini dan dia akan segera menutup mata untuk kembali melakukan pelatihan, tiba-tiba saja sebuah riak yang samar kini segera muncul dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, riak energi pun keluar dan berubah menjadi cahaya keemasan yang membuat Lindong cukup terkejut. Karena sebenarnya hal itu segera membentuk sosok ilusi berwarna emas dari Xiao Diao. Lindong yang tercengang kini langsung berkata, "Xiao Diao." Dan sosok ilusi milik Xiao Diao ini keluar dari segel roh iblis yang ditinggalkan Xiao Diao sebelum dia pergi. Namun selama ini tidak ada aktivitas apapun dari segel roh iblis setelah sekian lama. Dan Lindong juga hampir melupakan hal itu. Ketika sosok ilusi dari Xiao Diao ini telah muncul, dia tiba-tiba saja tertawa pada Lindong. Yang kemudian dengan suara ejekan yang familiar, Xiao Diao pun berkata, "Lindong, bagaimana kehidupanmu di sektor Dao? Kamu tidak diganggu, bukan?" Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong pun kini berkata, "Kau pada akhirnya menghubungiku juga. Karena selama ini, baik dirimu maupun Xiaoyan setelah meninggalkan tempat ini benar-benar tidak memberikan kabar apapun." Xiao Diao pun tersenyum, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong. "Itu semua karena aku ingin melatih Xiaoyan supaya dia menjadi lebih kuat lagi. Dan aku juga telah mendengar sedikit tentang apa yang telah terjadi padamu di dalam sektor Dao. Sepertinya kamu melakukan hal ini dengan cukup baik." Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, hal itu tidak terlalu buruk. Yang kemudian Lindong menatap tajam ke arah Xiao Diao sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kamu tidak mengaktifkan segel roh iblis hanya untuk mengatakan sampah seperti itu padaku, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun kini tertawa sebelum pada akhirnya ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat muram. Dan Xiao Diao pun dengan nada yang lirih dia mengatakan, "Xiaoyan telah terluka." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, ekspresi Lindong kini berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Lindong pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan Xiao Diao pun kini memberikan penjelasan. "Beberapa hari yang lalu, aku meninggalkan Xiaoyan sendirian dan harimau bodoh itu tiba-tiba saja menerobos masuk ke tempat tertentu. Kemudian dia menemukan beberapa harta karun. Namun pada akhirnya dia terluka oleh para ahli yang menjaga tempat itu. Dikarenakan tubuh fisik dari Xiaoyan sebenarnya cukup kuat. Dan kali ini sebagian besar lukanya telah pulih selama 2 hari terakhir." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun menyipitkan matanya dan dia mengatakan, "Lalu apa yang kau rencanakan untuk dilakukan?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa tertawa dengan cara yang cukup aneh. Dan dia kini mengatakan, "Apa yang bisa kulakukan? Yang jelas, aku ingin melakukan balas dendam karena Xiaoyan tidak dipukuli tanpa alasan." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong bertanya, "Apakah kamu tidak bisa mengatasinya?" Meskipun Lindong bertanya seperti itu, sebenarnya di dalam hati dia sudah tahu jika selama ini Xiao Diao selalu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan jika sampai Xiao Diao mencari Lindong, maka masalah yang dia hadapi benar-benar cukup serius. Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun kemudian menjawabnya, "Pada saat ini, kekuatanku masih dalam tahap pemulihan dan aku belum mencapai puncak kekuatanku. Selain itu, lawan yang aku hadapi kali ini benar-benar cukup sulit karena mereka memiliki kekuatan dari alam dan mereka juga memiliki sebuah teknik yang cukup unik. Aku sudah mencobanya beberapa kali, tapi hal itu benar-benar tidak efektif." Mendengar perkataan ini, Lindong pun kembali bertanya, "Apakah kamu pada saat ini berpikir bahwa aku harus pergi untuk membantu dirimu?" Xiao Diao yang tidak ingin bertele-tele lagi, dia pun sambil menganggukkan kepalanya, kini berkata, "Iya, item yang telah ditemukan Xiaoyan pada saat ini kemungkinan juga sangat bermanfaat untukmu. Lindong, kita seharusnya tidak akan membiarkan orang lain untuk mendapatkan manfaat ini, bukan? Dan tentu saja, jika kamu datang ke tempat ini, maka hal yang terbaik adalah kamu harus bisa membawa sesuatu yang merupakan pusaka yang cukup kuat. Karena hanya benda itu yang bisa mematahkan teknik yang dimiliki oleh lawan kita kali ini." Lindong pun cukup tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao. Dan kemudian dia berkata, "Pusaka apa?" Mendapat pertanyaan seperti itu,
Xiaodo pun mulai memberikan penjelasan. Di dalam aula langit milik sekte Dao, mereka memiliki sebuah harta karun Yuan murni yang dinamakan dengan sitar Phoenix surgawi. Jika kamu bisa meminjamnya dan membawanya ke tempat ini, maka hal itu akan bisa aku gunakan untuk mematahkan teknik khusus dari lawan kita kali ini. Mendengar perkataan dari Xiaodo, tiba-tiba saja ekspresi di wajah Lindong ini berubah dan dia benar-benar tidak berdaya. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Apa? Aku harus meminjam harta karun Yuan murni, sitar Phoenix surgawi." Harta karun Yuan murni itu bukanlah benda biasa, dan barang seperti ini bahkan merupakan barang yang berharga untuk sekte super. Bagaimana bisa mereka dengan mudah mengizinkan murid baru sepertiku untuk bisa meminjamnya? Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodo pun tanpa daya kini kembali mengatakan, "Coba saja dulu yang terbaik. Jika pada akhirnya kamu gagal, maka aku akan mencari cara yang lain. Namun jika kamu berhasil meminjam sitar Phoenix surgawi, maka kamu harus segera bergegas menuju pegunungan 10.000 binatang. Dan setelah kamu tiba di tempat itu, aku akan bisa merasakan lokasi dirimu dengan bantuan segel roh iblis." Lindong pun kini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia akan mencoba yang terbaik. Sebelum pada akhirnya sosok ilusi dari Xiaodo kini kembali menghilang dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun kini tanpa sadar telah menggosok alisnya dan dia kini bergumam meminjam sitar Phoenix surgawi. Benda itu adalah harta karun Yuan murni dan tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi. Siapa yang harus aku dekati? Apakah aku harus mendekati kepala aula Pak Tua Kile? Ah, tidak. Jika aku mendekati dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengizinkanku. Namun ketika aku berhasil meminjam benda itu dan kemudian aku menghilangkannya, maka hal itu akan menjadi kerugian besar bagi aula langit. Dan bahkan harta karun seperti itu, Patwa Ying Kuanci pasti tidak akan bisa ikut campur sesukanya. Sepertinya kali ini aku harus mendekati Huan Huan. Tapi bagaimana ya? Gadis itu kan lagi marah padaku. Ketika Lindong memikirkan hal ini, dia pun kembali teringat pada Xiaodo yang mengalami kesulitan dan menghadapi masalah yang cukup serius. Maka Lindong akan benar-benar menghilangkan rasa malunya untuk mencari dan meminta bantuan pada Huan Huan. Keesokan harinya Lindong benar-benar pergi dan dia kini menemui Huan Huan. Namun ketika Ying Huan Huan melihat Lindong di hadapannya memiliki ekspresi yang cukup aneh, tiba-tiba saja Huan Huan pun kini berkata, "Oh, ternyata orang yang paling sibuk di sekte Dao pada saat ini telah memiliki waktu luang." Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun hanya bisa menanggapinya sambil tersenyum. Mengapa nona kecil ini memiliki temperamen yang pemarah? Kamu kan tahu sendiri, sebelumnya aku sedang melakukan pemulihan diri. Dan kamu juga tahu jika aku terluka selama pertempuran melawan kakak senior Wang Yan. Namun sekarang lukaku sudah sembuh dan aku sengaja datang untuk mencari dirimu. Ketika mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja wajah dari Lindong berubah menjadi merah dan dia benar-benar cukup malu karena ini adalah pertama kalinya Lindong berbicara dengan cara yang palsu pada seorang wanita. Jika dia tidak teringat akan Xiaodo yang memiliki kesulitan dan meminta bantuan, maka Lindong tidak akan pernah melakukan hal ini. Di sisi lain, wajah dari Huan Huan juga memerah ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Huan Huan pun kini berkata, "Di masa depan nanti, ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu pada seorang wanita, bisakah kamu tidak menunjukkan sedikit keenggananmu dengan jelas? Lagi pula, di sekte Dao ini banyak orang yang mencari diriku, dan aku tidak membutuhkan satu orang seperti dirimu." Mendengar perkataan dari Huan Huan, tanpa sadar wajah dari Lindong menjadi semakin merah. Karena sebenarnya Lindong tahu bahwa dirinya pada saat ini sedang diejek oleh Ying Huan Huan. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan menatap ekspresi Lindong yang telah berubah dan dia kini berkata, "Katakan padaku, kenapa kamu mencariku?" Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun kini menarik nafas dalam-dalam dan Lindong tahu
bahwa Huan sebenarnya telah menyadari motif akan Lindong yang pergi mencari dirinya. Mata Lindong pun kemudian melihat ke sekelilingnya. Setelah itu, dia mendekati Huan dengan perlahan. Dan Lindong pun kini berkata, "Sebenarnya aku pada saat ini sedang membutuhkan bantuan darimu. Bisakah kamu membantuku untuk meminjam sesuatu?" Mendengar ucapan Lindong, Huan pun bertanya, "Meminjam apa?" Lindong pun tertawa dengan cara yang cukup pahit. Dia pun kini berkata dengan nada yang lirih, "Bisakah kamu meminjamkanku sitar pinik surgawi dari aula langitmu selama beberapa hari?" Mendengar permintaan dari Lindong, wajah dari Huan kini segera berubah dan kebingungan kini terlintas di tatapan matanya. Dan setelah itu, Huan pun berkata, "Apa kau bilang? Kamu ingin meminjam sitar pinik surgawi? Bagaimanapun juga kamu kan tahu jika hal itu adalah harta karun Yuan murni dan merupakan objek yang sangat berharga untuk aula langit. Bahkan beberapa murid asli dari aula langit saja mereka tidak diperbolehkan melihatnya. Namun kamu sebenarnya ingin meminjamnya." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Huan dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Tolonglah, aku sangat membutuhkan benda itu." Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan merenung sebentar sebelum pada akhirnya dia mengangkat alis dan kemudian berkata, "Paman guru senior Kile pasti tidak akan pernah setuju, karena bagaimanapun juga sitar pinik surgawi adalah barang yang sangat berharga dari aula langitku. Bahkan pada saat itu ada seorang tetua sekte yang ingin meminjamnya, tapi paman guru senior Kile tidak memberikan hal itu." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong pun kini mengatakan, "Karena aku tahu bahwa paman Kile tidak akan mengizinkannya, maka aku meminta bantuan dari dirimu." Mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja Huan memutar tubuhnya dan dia pun kini berkata, "Apakah kamu ingin aku membantumu untuk mendapatkan benda itu melalui pintu belakang?" Tapi kenapa ya aku harus begitu baik padamu kali ini?" Hal itu dikatakan oleh Huan sambil tersenyum manis pada Lindong dan dengan nada yang cukup menggoda. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Huan, Lindong pun kini menjawabnya, "Aku pikir karena aku telah membantu kakak Ying Xiao mendapatkan kembali otoritas komando. Hal itu seharusnya dihitung sebagai sesuatu yang pantas, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Huan pun kini merenung sebentar dan kemudian dia berkata, "Namun sekarang aku juga masih mengingat seseorang yang benar-benar tidak sopan, dan orang itu telah memukul bokongku selama kompetisi aula. Oleh karena itu, kontribusi kecilmu hanya cukup bagiku untuk bisa memberikan maaf atas perilakumu yang telah memukul bokongku itu." Mendengar perkataan dari Ying Huan, Lindong pada saat ini telah menumbuhkan kemarahan di dalam hatinya. Namun pada akhirnya, Lindong pun menekan dengan paksa kemarahan itu. Karena bagaimanapun juga, Ying Huan tidak memiliki hutang apapun pada Lindong. Dan kali ini, Lindong sadar bahwa permintaannya benar-benar sedikit berlebihan. Dan kemudian, Lindong pun kini bergumam dalam hati, "Sepertinya untuk membantu Xiao Diao, aku harus memikirkan cara lain." Ketika Ying Huan melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, kini ekspresi lucu di wajah Ying Huan segera menghilang. Dan kemudian Huan pun bertanya dengan hati-hati, Lindong, apakah kamu marah?" Lindong pun memaksakan senyumnya pada Huan sambil menggelengkan kepala. Lindong pun mengatakan, "Aku tidak marah. Sudahlah, aku tidak akan merepotkanmu lagi karena aku akan memikirkan cara yang lain." Mendengar perkataan dari Lindong, tatapan mata dari Huan kini segera membesar dan dia menatap tajam ke arah Lindong sebelum pada akhirnya Huan mengatakan, "Hei, aku tidak pernah bilang bahwa aku tidak akan membantumu. Terlebih lagi, kenapa wajahmu itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung setelah aku memprovokasimu? Kamu ini adalah pria muda, tapi identitasmu benar-benar aneh dan cara bicaramu sudah seperti orang tua saja." Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu supaya kamu tidak terlihat marah seperti itu." Mendengar perkataan dari Huan dengan canggung, Lindong pun bertanya, "Apakah kamu punya cara?"
Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Huan Huan pun memutar tubuhnya. Dan dia kini melambaikan tangan pada Lindong sambil mengatakan, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Ying Huan Huan segera melayang dan dia terbang meninggalkan tempat ini. Kemudian Lindong mengikuti Huan Huan dari belakang. Setelah 10 menit, pada saat ini Huan Huan dan juga Lindong, mereka telah sampai di aula langit raksasa. Di kawasan ini benar-benar memiliki pengamanan yang cukup ketat. Namun dengan adanya Ying Huan Huan, maka Lindong tidak diberhentikan ketika dia memasuki aula langit. Dan sesaat kemudian Lindong serta Huan Huan kini telah berhenti di depan aula yang cukup luas. Kemudian Huan Huan pun saat ini berkata, "Kita sudah sampai." Di mana pada saat ini aula yang sangat luas itu memiliki lapisan cahaya yang benar-benar melindungi seluruh aula itu. Lindong yang melihat lapisan cahaya yang merupakan pelindung ini bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup menakutkan. Dan sepertinya aula besar yang ada di hadapan matanya adalah tempat yang paling penting di dalam aula langit. Jika tidak, maka hal itu tidak perlu memiliki perlindungan yang benar-benar menakutkan seperti ini. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan pun melambaikan tangannya. Dan kini sepotong batu giok berwarna putih telah terbang keluar dari dalam telapak tangan Huan Huan yang pada akhirnya menyentuh penghalang cahaya. Hal itu membuat penghalang cahaya segera menimbulkan riak energi yang menyebar. Dan setelah itu berubah menjadi pintu bercahaya. Ying Huan Huan pun dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya sebelum pada akhirnya dia memasuki pintu cahaya dan berkata pada Lindong, "Ayo cepat kita pergi." Dan pada saat ini Lindong serta Huan Huan benar-benar telah masuk ke dalam aula besar. Di dalam aula itu ada beberapa pilar cahaya raksasa, dan permukaan pilar-pilar ini memiliki simbol-simbol yang sangat misterius serta menyebarkan energi yang menyerupai seperti barisan raksasa. Setelah itu tatapan mata dari Lindong menyapu seluruh interior dari aula besar ini sebelum pada akhirnya Lindong pun terkejut ketika dia melihat pilar yang terbuat dari batu giok yang berada di tengah-tengah aula. Karena di atas pilar batu giok itu terdapat sitar merah yang menyala. Di permukaan sitar ada gambar burung phoenix yang sedang mengepakkan sayapnya. Dan dari kejauhan jika dilihat, maka sitar itu seperti memancarkan sebuah api. Dan fluktuasi energi yang sangat menakutkan juga terpancar dari sitar tersebut. Sambil menatap sitar penuh kekaguman, Lindong pun kini bertanya, apakah itu adalah sitar phoenix surgawi? Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Benar, kita bisa diam-diam mengambil benda itu dan kemudian mengembalikannya setelah kita selesai." Lindong pun cukup terkejut yang kemudian dia berkata, "Apakah maksudmu kita harus mencuri?" Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan pun mengatakan, "Jangan bilang kamu ingin benar-benar meminta izin kepada paman guru Kile. Dia pasti tidak akan pernah setuju. Bahkan jika kamu meminta ayahku untuk memohon atas namamu, hal itu tetap tidak ada gunanya. Tapi kamu tenang saja. Jika kita mengalami masalah, maka aku yang akan bertanggung jawab. Karena aku tidak ingin seseorang terlihat marah lagi." Mendengar ucapan dari Huan Huan itu, Lindong hanya bisa tertawa dengan penuh rasa malu. Sebelum pada akhirnya dengan kata-kata yang cukup tulus, Lindong pun berkata, "Terima kasih sayangku." Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan cukup berseri-seri. Sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Kamu tidak perlu seperti itu sayangku." Dan pada saat ini, sambil terus tersenyum, Huan Huan memiringkan kepalanya untuk melihat mata Lindong. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Selain itu, kakak Ying Xiaoxiao memintaku untuk mengatakan hal ini padamu." Dia pada saat itu berkata bahwa ketika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan otoritas komando, kamu benar-benar terlihat mempesona. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia menjawabnya, "Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Jika aku terus mengambil posisi sebagai otoritas komando, maka kemungkinan aku akan bertindak sembrono. Dan hal itu pasti akan merugikan para murid dari sekte Dao. Karena bagaimanapun juga, kakak Ying Xiaoxiao jauh lebih baik dalam aspek seperti itu jika dibandingkan dengan diriku."
Dan sudah seharusnya otoritas komando itu memang menjadi milik kakak Ying Xiaoxiao. Tidak lama kemudian Huan pun tersenyum dan dia kini kembali mengulurkan tangannya yang tiba-tiba Huan membentuk sebuah segel. Pada saat berikutnya, sitar Phoenix Surgawi tiba-tiba saja melayang dari pilar batu. Sebelum hal itu, turun ke dalam pelukan Huan. Setelah berhasil mengambil sitar Phoenix Surgawi, Huan tersenyum pada Lindong dan dia berkata, "Ayo kita pergi dan juga kembali dengan cepat." Lindong pun melihat Huan dengan heran dan tanpa sadar dia bertanya, "Apakah kamu akan ikut juga denganku?" Sambil memeluk sitar Phoenix Surgawi, Huan pun tersenyum dan dia berkata pada Lindong, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membutuhkan sitar Phoenix Surgawi, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Aku adalah pemilik selanjutnya dari sitar Phoenix Surgawi ini. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya adalah diriku. Kecuali orang itu cukup kuat untuk bisa menghapus tanda yang telah ditinggalkan ayahku di dalamnya." Lindong pun terdiam sejenak. Dia pun berpikir pada saat ini dengan kekuatan Xiao Diao, jelas dia tidak akan pernah mampu untuk menghapus tanda yang telah ditinggalkan oleh Pak Tua Ying Guanxi. Tiba-tiba saja Ying Huaduan sambil tersenyum dan dia memiringkan kepalanya ketika melihat Lindong. Huan pun kini berkata, "Apakah kamu punya pertanyaan lagi?" Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak." Dan setelah itu Ying Huan segera pergi meninggalkan tempat ini. Lindong pun hanya bisa mengikuti dari belakang. Setelah Huan dan juga Lindong telah meninggalkan aula besar, kini tempat ini kembali menjadi sunyi. Dan beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat, yang pada akhirnya dua sosok kini secara perlahan telah muncul, karena mereka adalah Pak Tua Ying Guanxi dan juga kepala aula langit Pak Tua Qile. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Pak Tua Qile pun berkata, "Gadis itu, kepala sekte, apakah kita akan mengizinkan dua junior untuk membawa keluar sitar Phoenix Surgawi dari dalam sekte Dao?" Pak Tua Ying Guanxi pun kini tersenyum tipis dan dia menjawabnya, "Tenanglah, kita harus percaya pada mereka dan perlakukan saja seolah-olah mereka keluar untuk melakukan pelatihan. Selain itu, aku sudah meninggalkan tanda di dalam sitar Phoenix Surgawi. Jika terjadi kecelakaan besar pada mereka, maka aku akan bisa mendeteksinya." Mendengar ucapan dari Pak Tua Ying Guanxi, kini Pak Tua Qile hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia kembali berkata, "Gadis Huan itu, dia adalah murid dari aula langit kita. Namun dia benar-benar membantu Lindong untuk mencuri harta dari rumahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gadis muda itu sedang jatuh cinta." Pak Tua Ying Guanxi pun hanya bisa tersenyum mendengar perkataan dari Pak Tua Qile. Dan kemudian Pak Tua Ying Guanxi tidak mengatakan apapun lagi. Dia pun pada saat ini melambaikan lengan bajunya. Dan dalam sekejap, Pak Tua Ying Guanxi serta Pak Tua Qile kembali menghilang dari atas pilar batu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya untuk apa Xiao Diao menyuruh Lindong untuk meminjam sitar Phoenix Surgawi? Dan lawan seperti apakah yang mereka hadapi kali ini sampai-sampai harus menggunakan harta karun Yuan murni? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.